Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda sekalian, bertemu kembali kita dalam kuliah Pancasila setelah mid semester ini. Kita membahas tentang Pancasila sebagai sistem etika. Pada sebelumnya kita sudah bicara tentang Pancasila, baik secara historis maupun beberapa hal terkait dengan Pancasila sebagai eh, way of life, ya, pandangan hidup bangsa Indonesia. Baik, saudara-saudara, eh, kuliah ini kita bicara tentang etik, ya, Pancasila sebagai sistem etika. Oke, kita lanjutkan. Mereview sedikit kemarin, ya, kita bicara tentang Pancasila sebagai sistem ideologi, ya. Pancasila sebagai pandangan hidup, di mana ideologi itu adalah pandangan hidup, ya. Orang meyakininya, memperjuangkannya, ya, meyakini, memperjuangkannya, eh, dan juga menjadikan itu eh, landasan bagi dia dalam menjalani kehidupan. Itu ideologi. Ya. Jadi ketika menjadikan Pancasila sebagai ideologi, itu maknanya sebagai warga negara kita memperjuangkan Pancasila, menjadikan dasar kita bertindak, ya, sebagai warga negara, sebagai bangsa Indonesia, dan juga eh, menjadikan ini sebagai nilai-nilai di dalam kehidupan. Kemudian Pancasila sebagai sistem filsafat, kita sudah bahas juga kemarin bahwa sistem filsafat itu adalah sistem tentang bagaimana cara berpikir dan bersikap, ya. Bagaimana Anda mencerna sesuatu, menganalisa sesuatu, kemudian bersikap terhadap sesuatu, ya. Itu Pancasila sebagai sistem filsafat. Kita sudah bahas juga kemarin, ya, apa itu filsafat, bagaimana perkembangan filsafat, dan bagaimana filsafat itu menjadi eh, bagian dari cara sebuah bangsa, ya, kalau kita sebut dalam ilmu pengetahuan, bagaimana sebuah bangsa itu menjadikan sosiologi pengetahuannya, ya, di kehidupan bangsa ini menjadi sosiologi pengetahuannya, dan kemudian menjadi kesadaran bagi masyarakat bangsa itu. Kemudian ketiga, sistem etik, ya, Pancasila sebagai sistem etika, dan ini yang kita akan bahas, ya. Bagaimana, apa itu etik, apa itu etika, ya. Bagaimana sebuah bangsa secara kolektif punya eh, dasar dalam berperilaku, ya. Oke, kita lanjutkan. Ya. Kita lihat dulu makna etika, ya. Etika itu berasal dari bahasa Yunani, ya, ethos, yang berarti kebiasaan, ya. Kalau kita orang Indonesia, apa etos kita, apa kebiasaan kita, itu namanya bagian dari etik. Kemudian ada watak, ya. Watak ini apa namanya? eh, Kalau misalnya ada orang wataknya keras, itu watak. Atau wataknya apa namanya? Pemberani, ya, itu watak, ya. Ada bentukan-bentukan yang yang secara kolektif menjadi eh, dasar apa namanya? Bagian dari eh, kepribadian kita, ya. Kemudian perilaku, ya, atau tindakan yang biasa dilakukan baik secara individu maupun kolektif. Nah, itu etos, ya. Itu namanya etik. Jadi kalau kita simpulkan, etika itu berarti nilai yang mengatur kehidupan individu baik secara pribadi maupun kelompok, ya. Ini kira-kira pemahaman tentang etika. Yang Nabi sudah paham kalau orang bicara etik, yaitu memang dia bicara nilai-nilai, ya. Ini etikanya etika bisnis, ya. Kalau Anda di agribisnis ada etika bisnis. Ini etika bisnisnya tidak ada. Ini etika sosialnya tidak ada.
Ini etika lingkungan, ya. Ada juga lingkungan, kita harus ada etika lingkungan, ya. Kemudian ada etika hukum. Nah, ini juga hukum itu walaupun dia memutus perkara tapi butuh etika juga. Ini contoh ya. Ini eh, pemahaman kita, penjelasan terhadap etika. Nah, kemudian untuk kita bedakan, ya. Ada kita sering mendengar kata etiket, ya. Ada etika. Samakah itu etiket dengan etika? Tidak, tidak sama, ya. Etika ya bukan. Ada etiket, ada etika. Ini salah ketik ini ya. Etiket itu sopan santun, ya. Lebih kepada sikap sopan santun, ya. Jadi kalau Anda berjalan di depan orang, kemudian Anda ucapkan permisi, ya, numpang lewat, itu Anda beretiket, ya. Itu etiket namanya, ya. Apa namanya, gesture, ya, bahasa tubuh, ya. Kemudian ucapan itu etiket. Nah, etika itu jauh lebih luas dari itu, ya. Ini dimensi kehidupannya dia berkait dengan nilai, ya. Misalnya, ya, etika itu menghargai orang itu etika, ya. Kalau Anda terlahir sebagai orang biasa menghargai orang itu Anda beretika. Gimana contohnya, ya? Kalau ada antri loket pembayaran, Anda antri, itu etik. Ya, antri itu biasa, antri itu etika namanya. Ya, kemudian Anda tidak buang sampah sembarangan, itu etika. Ya, itu bukan etiket, etika, ya. Apa etikanya? Etika lingkungan, ya. Kemudian ketika bekerja, ya, ketika Anda misalnya eh, melakukan sesuatu, Anda mengerjakan sendiri, Anda bekerja keras sendiri, ya, Anda tidak mencontek, Anda tidak memplagiat punya orang, itu etika, ya, etika kerja keras, ya. Ya, ini nilai-nilai semua. Kemudian menepati janji, ya, kalau Anda berjanji jangan sekali-kali mengingkarinya, ya, apalagi ketika berjanji Anda sudah berniat mengingkarinya. Ya, kecuali ketika ada hal yang membuat Anda tidak bisa memenuhinya, Anda harus kasih tahu. Di berusaha menepati janji itu etika. Ya. Nah, orang-orang yang punya etika baik, dia ketika berjanji dia berusaha menepatinya. Kalau dia tidak mampu menepatinya, dia akan kasih tahu, mohon maaf, saya tidak bisa hadir karena ini. Jadi Anda bedakan apa itu etiket, apa itu etika. Nah, kalau kita bicara etika Pancasila, ya, itu bicara tentang nilai-nilai etik yang ada di dalam Pancasila. Oke, ya. Di etika Pancasila berarti kebiasaan perilaku yang dilahirkan dari nilai-nilai yang ada di dalam Pancasila. Ya. Coba kita lihat apa nilai-nilai, nilai ketuhanan misalnya. Ya. Kita tidak apa namanya menghina agama lain, Tuhan dari agama lain dan lain sebagainya. Kenapa? Karena itu etika, itu moral. Ya. Kemudian kemanusiaan, ya, kemanusiaan itu juga etika. Ya. Kita tidak apa namanya menghina, meremehkan orang yang kita anggap di bawah dari kita. Kemudian persatuan, ya, menghargai persatuan itu juga etikanya yang lahir dari Pancasila. Kemudian berkeadilan, ya, berkeadilan, permusyawaratan, bermusyawarah itu etikanya. Ketika dalam mengambil keputusan, Anda harus bermusyawarah, itu etikanya di dalam yang diajarkan oleh Pancasila. Nah, semua itu etika Pancasila. Ya, jadi ketika kita bicara etika Pancasila, itu adalah etika yang dilahirkan, nilai-nilai yang dilahirkan dari Pancasila yang menjadi kebiasaan dan menjadi sikap hidup kita. Oke, kita lanjutkan. Nah, ada problem di negara kita, ya, terutama bagi eh, apa namanya para pengambil keputusan. Pada akhir-akhir ini kita sering ya melihat bagaimana etika apa namanya dibenturkan dengan hukum. Orang selalu berselindung
di balik pasal-pasal hukum ketika dia melanggar etika. Ya. Di dalam masyarakat Pancasila kita sering membenturkan etika dengan hukum ini. Kita lihat kejadian-kejadian di dalam politik kita, ya. Ada kepatutan-kepatutan yang seharusnya tidak dilakukan. Ya, menurut etika kita itu tidak pantas dilakukan, tapi dilakukan. Ya. Kemudian pelakunya berkata apa yang salah, tidak ada hukum yang dilanggar. Nah ini problem, ya problem masyarakat Pancasila ini, ya selalu berselindung di balik persoalan hukum, tidak mau mengakui bahwa dia sudah melanggar etik. Ya. Ya. Contoh ya, contoh yang saya kira masih hangat di kepala kita, ya, eh, ketika Ketua Mahkamah Konstitusi, ya, eh, kemudian merubah undang-undang, ya, atas pengajuan orang, ya, merubah undang-undang dan meloloskan, ya, untuk meloloskan, ya, salah seorang calon wakil presiden, ya, Gibran misalnya. Nah ini secara hukum enggak salah, ya. Tapi secara etik, ya, secara etik itu apa namanya menghina akal sehat kita, menghina nurani kita orang Indonesia. Orang bisa mempermainkan hukum untuk kepentingan politik kelompoknya, keluarganya, saudara-saudaranya. Ya. Nah ini contohnya. Jadi kalau eh, Ketua MK itu mengatakan, ya, ya apa yang salah dari yang saya lakukan, ya, nah, itu dia bicara hukum, ya. Jadi secara hukum dia tidak ada yang salah, ya. Benar, secara hukum dia tidak ada yang salah, tapi secara etik, ya, secara moral kita, ya, perilaku seperti itu tidak bisa diterima, ya. Orang mempermainkan hukum yang ada, aturan yang ada untuk kepentingan dirinya. Nah, contoh-contoh lain bisa banyak, ya. Dan kalau kita lihat akhir-akhir ini bagaimana aturan dipermainkan dan itu bersembunyinya di balik hukum, ya. Padahal dia sudah melakukan kesewenang-wenangan secara etik, ya. Anda bisa membayangkan kalau ini menjadi pembiasaan di dalam bangsa kita, di dalam negara kita, ya, berapa banyak kekacauan akan ditimbulkan. Jadi etika itu memang di atas dari hukum. Ya. Tidak semuanya bisa diatur oleh hukum. Ya. Ya. Ada pada titik tertentu orang harus bertanya pada etika yang ada pada dirinya, nilai-nilai yang ada pada dirinya. Nah, contoh-contoh seperti ini terakhir ini banyak kita lihat. Kepentingan-kepentingan politik, kemudian orang bersembunyi di balik hukum, kemudian mengabaikan etika-etika publik yang ada, yang sudah apa namanya menjadi kesadaran di masyarakat. Ya. Jadi karena itu oligarki, ya, Anda pernah mungkin sering mendengar kata oligarki, ya. Oligarki itu adalah orang yang eh, kelompok, keluarga, bisa jadi ada oligarki politik, ada oligarki kekuasaan, ada oligarki ekonomi. Ya. Oligarki ini eh, penguasaan, ya, penguasaan eh, secara keseluruhan, ya, mengkooptasi, ya, baik kekuasaan, kalau di kekuasaan anaknya, bapaknya, menantunya, ya, kemudian menjadi penguasa. Oligarki itu secara hukum nggak ada yang dilanggarnya. Dia ikut kontestasi, ikut pilkada, ikut pemilu, kemudian dipilih, tidak ada yang dilanggar. Ya. Tapi secara etik, ya, orang tahu, ya, dia terpilih karena ada bapaknya, dia terpilih karena ada pamannya dan lain sebagainya. Ya. Nah ini oligarki. Ya. Di oligarki itu memang salah satu bentuk bagaimana etika politik tidak
tidak terbangun di dalam diri masyarakat kita, elit-elit kita. Ya, semuanya berapa namanya bersembunyi di balik hukum. Ya, kalau secara hukum tidak melanggar, tidak ada persoalan. Nah, ini problem ya etika Pancasila dalam ranah hukum Indonesia. Baik, kita lanjutkan. Apa saja etika global ya yang perlu diperhatikan bagi generasi muda Indonesia? Bagi Anda mungkin eh, menjadi perhatian ya ke depan ya, karena ini kemanapun Anda pergi ya, ini menjadi etika masyarakat dunia. Ya. Apa isu pertama ya yang menjadi etik bagi masyarakat dunia? Yang pertama isu lingkungan. Ya. Isu lingkungan ini kemanapun pergi orang bicara lingkungan. Ya. Memelihara alam, ya, peduli terhadap lingkungan, kesadaran akan pentingnya lingkungan bagi kita bersama, ya, bahwa kita apa namanya kita mungkin hidup di negara yang berbeda, tapi hidup di bumi yang sama. Ya, mungkin kita beda negara, beda aturan, tapi kita hidup di bumi yang sama. Dan bumi yang sama ini yang memberi kita oksigen, yang memberi kita nafas untuk hidup. Ya. Di alam sebagai dasar pertimbangan. Ya. Di isu-isu seperti climate change, ya, apa namanya perubahan iklim, pemanasan global, ya, itu isu yang menjadi bagian dari etika lingkungan. Jadi kalau kemanapun Anda pergi, kalau orang melihat Anda membuang sampah sembarangan, orang marah, ya, itu Anda harus pahami bahwa itu menjadi perhatian dunia. Orang tidak boleh buang sampah sembarangan. Atau Anda tebang pohon sembarangan, ya, ya seperti kita kan orang pertanian ya, ya, membakar sembarangan, membakar hutan sembarangan, membakar sampah sembarangan. Ya. Itu etik, ya, etik yang menjadi perhatian dunia. Jadi kalau ada orang marah kepada Anda ketika Anda melakukan itu, Anda harus paham, ya, bahwa itu hal-hal yang menjadi perhatian bagi masyarakat banyak, bukan hanya masyarakat Indonesia, tapi masyarakat dunia. Nah, kepedulian terhadap lingkungan ini juga bagian dari nilai-nilai Pancasila kita, ya. Salah satunya adalah kemanusiaan yang adil dan beradab, ya. Bentuk kita beradab itu, kemanusiaan kita beradab itu salah satunya beradab terhadap lingkungan. Bagaimana memperlakukan lingkungan, itu etiknya kita. Ya, itu diajarkan kita oleh Pancasila. Kemudian yang kedua etika politik, ya. Political etik, ya, saling menghormati, mengejar tujuan dengan cara-cara yang bermoral, tidak menghalalkan segala cara, tidak melakukan money politik, ya. Ini sebentar lagi kita akan mengadakan pilkada dan saya kira ini persoalan-persoalan yang kemudian sering muncul, ya. Money politik, ya. Dan ini soal etika di dalam berpemilu yang harus terus kita perbaiki. Kemudian yang ketiga etika bernegara. Ya. Etika bernegara ini juga sering kita lihat ya, bagaimana tindak korupsi itu menjadi perbuatan yang selalu saja berulang. Ya. Tindakannya sama, aktor-aktornya berbeda. Ya. Artinya apa? Korupsi ini tidak pernah habis-habisnya. Ya, persoalan dalam kehidupan bernegara kita. Ya. Jadi karena itu dia termasuk kejahatan yang luar biasa, extraordinary crime. Ya. Korupsi ini extraordinary crime, kejahatan luar biasa. Ya. Di negara lain sudah dihukum mati pelaku korupsi ini, koruptor-koruptor ini. Tapi di negara kita masih banyak dimaafkan. Kemudian yang kedua, taat pajak. Ya. Eh, Banyak pengusaha-pengusaha, orang yang mendapat keuntungan dari berusaha di Indonesia tapi tidak mau membayar pajak, ya. Atau mengemplang pajak, ya. Pajaknya harusnya 100 miliar dibayar
10 miliar. Ini perilaku-perilaku yang tidak etis. Ya. Ada negosiasi-negosiasi yang kemudian merugikan negara. Kemudian etika kehidupan sosial. Ya. Yang keempat, yakni saling menjaga, punya empati atau rasa kemanusiaan. Ya. Kemudian biasa antri tadi. Ya. Ini hal yang harus menunjukkan siapa Anda. Kalau Anda orang biasa antri, yaitu tandanya Anda menghormati orang lain. Ya. Ya, kelas Anda ditunjukkan di sini. Apakah Anda orang terdidik apa tidak, ya. Kalau orang terdidik biasanya dia akan biasa antri, ya. Kemudian tidak memaksakan keinginan, ya. Kemudian suka menolong, ya. Baik orang yang di luar dalam negeri atau di luar negeri, ya. Kalau ada orang terzolimi, ya, ada perang, misalnya masyarakat Palestina, ya. Tidak ada kita bicara apa negaranya, apa suku bangsanya, apa agamanya, ya. Kalau ada penjajahan, ada kesewenang-wenangan, ada perilaku yang tidak manusiawi, maka menolong itu bagian dari etika kehidupan kita. Oke, ini penjelasan tentang nilai-nilai global ya bagi kita yang hidup di Indonesia ini, dan ini berlaku di dunia manapun. Nah, contoh etik ya. Etik berbangsa berasal dari nilai etik yang diamalkan oleh setiap individu secara kolektif. Jadi kalau kebiasaan masing-masing kita sama, berarti dia menjadi etik bangsa kita. Ya. Kita contohkan etik masyarakat Jepang. Masyarakat Jepang itu etika hidup mereka itu bekerja keras. Coba Anda bayangkan. Itu etosnya masyarakat Jepang. Ya. Di mereka kerja mereka itu adalah etikanya mereka. Ya. Bahkan orang Jepang itu malu dengan tetangganya kalau di pagi hari dia masih di rumah, belum keluar rumah. Kalau kita biasa saja, misalnya jam 10 masih di rumah, eh, jam 9 masih di rumah, gitu kan. Tapi kalau di sana enggak. Kalau ada orang yang masih di rumah jam segitu, berarti dia enggak kerja. Dan banyak orang di Jepang itu orang yang dia tidak punya kerja, tapi dia harus keluar rumah pagi biar tidak ditertawakan oleh tetangganya. Malu. Kalau dia tidak punya kerja, dia diberhentikan, di PHK misalnya, dia tetap keluar rumah di pagi hari. Ya. Untuk menghindari pandangan orang bahwa dia adalah orang yang malas dan tidak bekerja. Nah, begitu etosnya orang Jepang. Ini mereka adalah menjadikan kerja keras itu bagian dari etik mereka. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana dengan etika bangsa kita? Ya, kira-kira apa yang bisa Anda lihat ya dari etika eh, masyarakat Indonesia ini? Dan barangkali nanti ada pertanyaan di e-learning, silakan Anda eh, sampaikan diskusi Anda dan kita eh, akan membahas tentang etika ini. Oke, cukup sekian ya. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.